Malam ini gua mau bahas Sandekala. Guys, gua mau nanya dulu nih sebelumnya. Buat teman-teman yang keturunan Sunda, kalian tuh pernah nggak sih kata-kata Sandekala itu dan ngedenger larangan-larangan tuh dari nyokap gua? Kayak yang, udah pulang, udah maghrib, udah Sandekala. Takut ini, takut itu, macem-macem lah. Dari tetangga-tangga juga gua sering dengar. Pertanyaannya, Sandekala ini sebenarnya apa sih? Nah, gua dan tim Suwa Malam udah coba cari-cari nih, gali-gali, dan hasil dari research kita juga ngebuat gua akhirnya ternyata Sandekala tuh cukup luas ya pemahamannya, dan ada beberapa perbedaan perspektif juga tergantung dari daerahnya. Cuman garis merahnya ya Sandekala itu berkaitan erat banget sama yang namanya pamali untuk anak-anak kecil ya, terutama supaya mereka tuh nggak keluar malam-malam. Lebih tepatnya maghrib-maghrib sih, menjelang malam kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih. Nah, kayak gue bilang tadi, gue tuh dari kecil udah sering banget ngedengerin yang namanya Sandekala. Mostly sih itu dari kalimat-kalimat larangan ya. Jangan keluar, udah Sandekala. Atau cepat balik, udah Sandekala. Ntar diculik setan lah, ntar inilah, ntar itulah. Jadi kalau dari sepemahaman gue, Sandekala itu lebih ke semacam situasi, kondisi waktu di mana kita sebagai anak kecil itu dilarang untuk main di luar rumah. Karena ya itu masuknya pamali, sesuatu yang kalau lu lakuin bakal ada konsekuensi buruk yang terjadi sama lu. Bakal ada hal-hal yang mungkin di luar nalar, yang berhubungan sama hal-hal mistis, hal-hal klinik yang bakal terjadi sama lu. Nah, selama ini ya, selama gua hidup, gua taunya begitu doang. Tapi setelah tim Suwa Malam coba research, ternyata cukup luas juga pembahasannya dan sempat beberapa kali jadi pembahasan tesis dan skripsi anak-anak kampus juga ya, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu. Dari tadi gue selalu ngomong Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan di awal juga gue ngeluarin statement dari Jawa Tengah dan Jawa Barat karena sebenarnya ada sedikit perbedaan nih, perbedaan sudut pandang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gue mau bahas dari daerah Jawa Barat dulu deh. Secara etimologinya ya, Sandekala itu sebenarnya katanya itu tuh sebuah kata yang berasal dari bahasa Sunda lama, bahasa Sunda kuno, yang terdiri dari dua kata, yaitu ya kata sande dan kata kala. Sande itu artinya bukan atau salah, sedangkan kala itu artinya waktu. Jadi kalau secara bahasa, menurut orang-orang Sunda, Sandekala itu diartikan bukan waktu yang tepat atau bukan momen yang pas gitu. Tapi secara syarat, Sandekala itu diartiin sebagai sebuah momen dalam satu hari yang dianggap sebagai waktu yang buruk. Waktu yang buruk untuk melakukan terutama ya sesuatu di luar rumah. Waktu yang sebaiknya dilakukan untuk hal-hal positif seperti ibadah ya, untuk umat muslim of course ya, ada sholat maghrib di waktu itu ya. Supaya stay dan kumpul dengan keluarga di rumah atau mungkin ke rumah ibadah gitu. Nah, si Sandekala ini juga diartikan lebih dalam lagi nih di tanah Sunda gitu ya. Karena Sandekala ini adalah momen exact pergantian waktu dari siang ke malam. Pergantian dari terang ke gelap. Pergantian cahaya dari matahari ke bulan. Nah, menurut ilmu langitnya orang-orang Sunda, pergantian waktu itu akan ada semacam
ketidakseimbangan semesta gitu. Akan ada semacam universal imbalance lah istilahnya, yang akan ngebuat hal-hal di muka bumi ini yang buruk-buruk lebih gampang terjadi gitu. Jadi lebih ke arah sakral sudut pandangnya orang-orang Sunda. Nah, kalau dari Jawa gimana? Kalau dari Jawa itu, di Jawa kata-katanya sama persis ya, sandekala juga. Jadi gua agak kurang tahu juga nih yang benar yang mana. Cuman menurut orang-orang Jawa, sandekala itu sebenarnya berasal atau terinspirasi dari bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta yang dimaksud itu sebenarnya kata aslinya senjakala. Ya emang kalau misalnya diartiin secara harfiah ya, artinya waktu senja, waktu maghrib gitu. Tapi kalau dari syariat, secara syariat, senjakala ini dimaksud merujuk ke momen di mana langit itu berubah dari warna biru menuju warna keemasan dan akhirnya berwarna merah. Jadi adanya perubahan cahaya di ufuk barat gitu ya. Nah, dan itu momen itu tuh momen yang sakral dan mistis. Kenapa? Karena kalau di masyarakat Jawa ya, mereka perhitungan harinya itu hampir mirip sama perhitungan hari di Arab. Jadi pergantian hari itu bukan di jam 00 teman-teman, bukan di tengah malam. Pergantian hari itu di waktu maghrib, di waktu matahari terbenam dan bumi mulai disinari sama cahaya bulan. Nah, itulah pergantian hari dari hari kemarin ke hari besok. Nah, di pergantian hari ini itu adalah waktu sakral, waktu yang dimana masyarakat Jawa juga ngeyakinin makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk tak kasat mata itu lagi bertebaran, lagi keluar dengan bebas gitu ya. Dan hal-hal mistis yang gak diinginkan yang bisa terjadi sama kita itu lebih gampang terjadi di waktu itu. Nah, sebenarnya konsep dari Jawa Tengah ini juga selaras juga nih sama konsep yang ada di Arab sana. Karena sebenarnya dari zaman, untuk kaum muslim ya, dari zaman Rasulullah juga udah ada arahan-arahan mengenai waktu sandekala ini. Kalau kita tuh sebenarnya nggak boleh keluar di waktu-waktu itu karena setan-setan dan jin-jin itu sedang bertebaran dengan liar dan luas gitu. Nah, ini sebenarnya ada di salah satu hadis yang mungkin nanti Han bisa bantu ya tampilin di sini. Karena gua nggak hafal hadisnya. Jadi selaras nih antara pendapat masyarakat Jawa Tengah dengan filosofi dari Arab sana. Nah, sebenarnya sih walaupun ada perbedaan pendapat antara Sunda sama Jawa Tengah ya, tapi ada satu benang merah yang bisa diambil di situ. Dan itu sebuah pemahaman yang gue juga udah cukup familiar juga dari waktu gue kecil. Kalau waktu sandakala itu pasti terjadi di waktu maghrib, waktu surup gitu ya. Dan setiap waktu sandakala itu kita nggak boleh keluar rumah, terutama anak kecil, nggak boleh berkeliaran. Terus waktu sandakala itu sangat berdekatan sama yang namanya hal-hal mistis dan yang namanya makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, makhluk astral yang tak kasat mata. Untuk mitos tentang sandakala ini, kalau dari masyarakat Jawa Tengah sana ya, ini yang gue lebih familiar sebenarnya. Sandakala itu sangat dekat sama sosok yang spesifik banget nih. Sosok makhluk astral yang selalu dikait-kaitkan dengan hilangnya anak-anak kecil di waktu sandakala atau di waktu surup atau di waktu maghrib. Gue yakin sebagian besar dari teman-teman semua, terutama yang millennials ya, yang kelahiran 90-an atau 80-an ke belakang sana, itu udah sering banget dengar nama ini, Wewe Gombel atau Kolong Wewe. Nah, kalau di tanah Jawa Tengah, momen sandekala itu selalu dikaitkan dengan Wewe Gombel atau Kolong Wewe ini. Jadi Wewe Gombel atau Kolong Wewe ini itu sesosok makhluk astral yang wujudnya itu kayak setan perempuan. Biasanya perawakannya kayak ibu-ibu atau kayak nenek-nenek yang pakai baju compang-camping. Kadang-kadang juga ada yang bilang pakai baju kayak kuntilanak gitu ya, baju putih dress kotor. Cuman yang jadi ikonnya dia itu, dia punya bagian tubuh, payudaranya itu bergelantung panjang banget.
Kadang-kadang ada yang sampai dilipat ke bahu ini juga ya. Beberapa kali ada juga tuh yang buat ilustrasi-ilustrasi kayak gitu. Atau kayaknya kalau nggak salah gue sempat lihat di salah satu film kayak gitu juga deh. Sampai saking panjangnya harus digemblok ke bahu kayak gitu. Nah, masyarakat Jawa itu bener-bener ngejaga banget anak-anak mereka biar jangan keluar di waktu sandekala karena bisa diganggu sama yang namanya wewe gombel atau kolong wewe. Bahkan buruk-buruknya mereka tuh bisa diculik dan bisa nggak balik lagi gitu. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu tahun-tahun 90-an, tahun 80-an, kalau misalnya ada anak-anak yang lagi main sore-sore terus sampai maghrib, sampai udah benar-benar gelap itu nggak pulang ke rumah, biasanya mereka akan langsung berspekulasi nih warga-warga kampung kalau anak itu kemungkinan besar diculik sama wewe gombel atau kolong wewe tadi. Nah, biasanya mereka akan langsung rame-rame ya ngumpulin warga kampung. Ibu-ibunya bakal ngebawa panci-pancian, wajan-wajan gitu, bapak-bapaknya bakal ngambil kentongan dari pos kamling dan mereka bakal keliling desa, keliling perkebunan yang ada di wilayah situ, persawahan atau mungkin bukit-bukit yang ada di sekitar kampung mereka, ngebuat keributan pakai alat-alat rumah tangga itu, diketok-ketokin teng 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 kayak gitu. Karena katanya kalau ngedengerin suara bising kayak gitu, si kolong wewe sama wewe gombel tuh akan ngerasa nggak nyaman dan bakal ngebalikin anak yang diculik lagi. Mitosnya sih kayak gitu, dan gua rasa teman-teman udah sering banget lah dengar cerita kayak gini. Cuman satu yang gua baru tahu setelah research sama tim Semua Malam ya, ternyata sosok wewe gombel ini tuh ada asal usulnya guys, dan ini cukup menarik nih. Jadi katanya dulu banget, entah mungkin masih zaman penjajahan Belanda atau gimana, atau mungkin bisa jadi lebih lama lagi di tanah Jawa, ada sebuah cerita yang katanya jadi asal muasal makhluk wewe gombel ini ya. Gue nggak tahu juga nih sebenarnya wewe gombel sama kolong wewe itu sama apa beda, karena kalau gue nyari di Google itu rata-rata selalu disandingin tuh wewe gombel atau kolong wewe. Cuman untuk spesifik cerita asal-usul ini itu ngebahas tentang wewe gombel ya teman-teman. Jadi katanya dulu di daerah Semarang itu ada sebuah bukit yang namanya Gombel. Bukit Gombel. Mungkin teman-teman bisa coba Google ya. Googling Bukit Gombel itu penampakannya kayak gimana dan lokasinya di mana. Kayaknya sampai sekarang masih ada. Nah, di kaki gunung Gombel itu, di kaki Bukit Gombel, itu hidup seorang nenek-nenek yang baik hati nih. Dia punya gubuk kecil dan dia bercocok tanam di situ. Dia nanam umbi-umbian, nanam buah-buahan di sekitar gubuknya dia. Dan dia tuh tinggal sendirian, cukup jauh dari pedesaan di mana warga-warga lain tuh tinggal. Nah, zaman dulu kan belum banyak hiburan. Jadi yang jadi hiburan anak-anak ya tempat-tempat alam-alam kayak gitu, ke sungai, ke sawah, ke bukit. Jadi nggak jarang anak-anak desa itu main di sekitaran gubuknya si mbah ini, si nenek-nenek ini. Dan nenek ini sebenarnya baik. Dia itu suka ngajakin anak-anak itu main di kebunnya dia. Kadang-kadang dikasih juga hasil kebunnya dia, dikasih pisang, dikasih umbi-umbian buat dibakar, dimakan di tempat kayak gitu. Dan anak-anak juga masih nyaman-nyaman aja sama dia. Tapi suatu hari si nenek-nenek ini tiba-tiba ngilang gitu aja. Tiba-tiba anak-anak nggak pernah ngeliat dia lagi, warga desa juga nggak pernah ngeliat dia. Pokoknya tahu-taunya gubuknya udah kosong, udah reot, dan ya udah dia ngilang gitu aja. Mereka pun nggak pernah nemuin jasad, mereka nggak pernah nemuin nenek ini di mana. Pokoknya kayak lenyap aja gitu di telan bumi. Nah, mitos yang beredar katanya si nenek-nenek ini sudah diangkat jadi penunggu Bukit Gombel. Entah dia mungkin ngilmu ya, ngelelakon gitu, atau dia diambil sama makhluk sana, dibawa ke alam sana, atau kayak gimana nggak tahu pastinya, nggak ada yang tahu karena si nenek ini tiba-tiba ngilang. Tapi sejak si nenek itu ngilang, di kampung itu, di sekitaran kaki Gunung Gombel, itu mulai sering kejadian anak-anak itu nggak pulang main pas waktu maghrib, terus pas dicariin ya ngilang aja, nggak ada di mana-mana. Dan itu banyak ya, nggak cuma satu atau dua anak. Seiring berjalannya waktu, anak ini hilang, ntar perjalanan waktu lagi anak yang sana hilang, banyak anak yang hilang. Memang ada beberapa dari mereka ada yang balik lagi, kayak beberapa hari kemudian setelah hilang, atau beberapa minggu kemudian setelah hilang. Dan kadang-kadang baliknya tuh di tempat-tempat yang nggak masuk akal. Tiba-tiba muncul di atas pohon, atau tiba-tiba muncul di kuburan, atau di dalam gua, tempat-tempat sejenis itu. Nah, masyarakat itu percaya banget kalau mereka itu diambil sama si wewe gombel atau nenek-nenek penunggu Gunung Gombel tadi.
Dan katanya sampai sekarang wewe gombel itu jadi banyak ya, jadi sebuah spesies dan masih menghantui beberapa masyarakat di tanah Jawa yang masih percaya sama mitos sandekala ini. Nah, kalau di tanah Sunda ada sedikit perbedaan nih, dan ini cukup unik dan menarik, dan gua tuh baru denger dan baru tahu juga soal ini. Memang tadi secara etimologi sandekala itu katanya dari bahasa Sunda yang artinya bukan waktu. Itu kan kalau kita dengar penjelasannya sepertinya sih merujuk ke sebuah momen dalam satu hari yang dianggap sakral gitu kan. Mirip-mirip sama kepercayaan di tanah Jawa, di Jawa Tengah sana ya. Cuman ternyata mitos yang beredar luas di tanah Sunda itu agak beda nih. Sandekala yang mereka maksud itu bukan waktu. Sandekala yang mereka maksud itu bukan momen, tapi nama makhluk. Jadi, menurut beberapa sejarawan Sunda, menurut beberapa filsuf Sunda, sandekala itu sebenarnya nama sebuah ras makhluk halus atau sebuah spesies makhluk halus yang keluarnya itu selalu di waktu maghrib. Yang hobinya itu ngeganggu anak-anak kecil yang ada di luar rumah yang enggak dalam pengawasan orang tuanya, dan hobinya hampir mirip-mirip sama wewe gombel tadi, nyulik anak kecil. Cuman dari pemahamannya masyarakat Sunda ya, sosok atau si ras sandekala ini itu agak lebih barbar daripada wewe gombel, karena sandekala ini enggak pernah ada sejarah buat ngebalikin korbannya. Jadi kalau misalnya udah diculik atau dibawa pergi sama sandekala, ya gak bakal pernah balik lagi. Makanya untuk masyarakat Sunda lebih menjaga dengan serius anak-anak mereka kalau udah berkaitan sama yang namanya sandekala. Nah, terus sosok sandekala menurut orang Sunda ini gimana? Jadi ini beda jauh ya sama sosok wewe gombel. Karena wewe gombel itu bukan sandekala. Wewe gombel itu emang ada makhluk yang keluar di waktu sandekala gitu. Tapi kalau sandekala ini sendiri di tanah Sunda, ini tuh lebih kayak wow, itu lebih demonik ya. Jadi sosoknya itu katanya sosok makhluk halus, sosok jin yang badannya itu besar, tinggi besar, humanoid, tetap kayak manusia ya, bukan kayak genderuwo gitu, bukan kayak King Kong, enggak. Jadi kayak humanoid, kayak manusia besar, dia bersayap, bertanduk besar juga, dan matanya itu merah nyala. Jadi kalau gue bayangin tuh mirip-mirip sosok Lucifer gitu gak sih, kayak iblis, kayak demon gitu, lebih monstrous gitu, monster gitu. Jadi bukan yang kayaknya kalau kita ketemu tuh bukan kayak takut merinding, tapi lebih kayak anjir gue takut dicelakain gitu, ngerti gak sih teman-teman? Jadi lebih kayak mengerikan aja gitu sosoknya, lebih kayak monster. Nah mungkin itu juga yang bisa ngasih vibes kalau si sosok sandekala ini lebih barbar. Nah sebenarnya pemahaman tentang makhluk sandekala ini itu sempat diangkat di sebuah film nih. Kalau gue sih udah nonton, gue nggak tahu ya kalian udah nonton atau belum. Kalau nonton mungkin boleh nonton juga karena lumayan oke juga filmnya. Itu pernah diangkat, gue lupa tahun berapa, tapi judul filmnya itu Jelangkung Sandekala kalau nggak salah. Nah jadi di film Jelangkung Sandekala ini yang diangkat di film ini adalah sosok sandekalanya, bukan momen sandekala. Jadi ini pemahaman dari pemahaman masyarakat Sunda ya. Memang judulnya Jelangkung, tapi di film itu Jelangkung itu hanya dijadiin sebagai media untuk komunikasinya aja. Dan sosok yang diajak berkomunikasi itu ya sosok si sandekala ini. Dan kayaknya ada 1 atau 2 momen di film itu yang kayak ngasih glimpse, ngasih bocoran perwujudannya si sandekala ini kayak gimana sosoknya. Dan itu ya lumayan serem sih. Gue rekomen kok buat kalian buat nonton filmnya karena itu lumayan oke. Yang jelas gue baru tahu juga, dan setelah gue pelajarin, gue research tentang sandekala ini sama tim, gue baru connect nih, gue baru paham dari sisi yang lebih luas. Oh maksudnya di film itu tuh ini gitu. Karena gue agak bingung juga waktu nonton film itu ya pas ngebahas sandekala, karena pemahaman gue sandekala kan waktu maghrib gitu kan. Ternyata sandekala itu nama makhluknya, nama setannya itu sandekala. Kayaknya kurang lengkap ya kita ngobrol-ngobrol di segmen gaib kalau ujungnya nggak ngebahas cerita tentang si sandekala ini. Nah, gue udah nemuin satu cerita online ya di ya sebuah website lah gitu, website cerita horor gitu yang berhubungan dengan si
Sandekala ini. Jadi cerita ini tuh kejadian di tahun 70-an. Nama tokohnya kita sebut aja Ara. Ara ini cewek, masih kecil ya. Waktu kejadian Ara ini masih kelas 2 SD. Dan dia sekolah itu di Jawa Tengah di sebuah daerah yang kita nggak usah sebutin namanya. Nah daerahnya dia tuh masih kayak perkampungan banget gitu ya. Dan tahun 70-an ya tahu sendirilah kondisinya masih kayak banyak hutan-hutan, banyak kebun-kebun, rumah juga belum rame, listrik juga belum ada masuk ke kampungnya dia. Nah zaman segitu masih belum banyak hiburan buat anak-anak. Boro-boro gadget ya. Kayaknya mainan-mainan yang biasanya dijual di toko mainan pun itu masih jarang. Mereka masih sering main mainan-mainan sosial. Kayak main petak umpet, main robak sodor atau sejenisnya lah. Tiap daerah beda nama ya, beda sebutan. Gua kurang tahu juga di daerahnya dia itu mainnya apa aja. Nah, jadi anak-anak di sana masih sering ngehabisin waktu tuh bareng-bareng sama anak-anak yang lain. Entah pada ngumpul di lapangan, entah pada ngumpul di kebun buat main rame-rame. Ngahabisin sebagian besar waktunya mereka selain saat mereka ngabisin waktunya di sekolah. Di daerahnya si Ara ini, anak-anaknya itu seneng banget main di pelataran sekolah. Jadi begitu pulang sekolah, mereka tuh biasanya pulang ke rumah cuman buat ganti baju, cuman buat mandi, terus makan siang. Habis itu mereka bakal balik lagi ke sekolah, ketemu sama anak-anak yang lainnya, dan mereka bakal main di pelataran sekolah. Why? Karena di pelataran sekolah mereka itu banyak mainan-mainan tradisional. Lebih kayak apa ya? Kayak wahana-wahana tradisional lah. Ada perosotannya, ada ayunannya, ada jungkat-jungkitnya. Ya walaupun semuanya masih keterbatasan terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Dari kayu, dari bambu, dan lain-lain. Cuman itu udah cukup fun buat anak-anak pada zaman itu ya. Orang tua dari anak-anak ini itu juga udah paham lah habitnya mereka. Jadi nggak dilarang juga. Abis makan yang penting udah rapi, udah ganti baju, udah bersih, udah mandi. Mau main lagi ke sekolah ya silahkan. Asalkan sebelum maghrib udah balik ke rumah. Ya karena biasanya mereka harus sholat maghrib di rumah, terus belajar ngaji, makan, ngerjain PR, tidur. Rutinitasnya tiap hari biasanya kayak gitu. Suatu hari seperti yang kebiasaannya dilakuin sama si Ara ini, dia pulang sekolah balik ke rumah cuman buat mandi, ganti baju, makan. Habis itu dia izin ke bapak sama ibunya, "Pak, Bu, Ana main dulu ya ke sekolah." "Oh ya, hati-hati. Ingat, sebelum maghrib balik ke rumah ya, Nak." "Iya, Bu, iya ya." Normal seperti biasa. Si Ara pergi ke sekolah, ketemu sama teman-temannya, dan mereka mainlah di pelataran, main lompat karet, main congklak, main perosotan, kejar-kejaran, petak umpan, macam-macam lah. Dan itu waktu berputar tuh nggak terasa sama mereka karena saking serunya. Nah cuman ya makin sore, pencahayaan juga makin lama makin redup, langit juga mulai menguning ya. Itu satu persatu anak mulai pulang, ada beberapa anak yang juga disamperin sama keluarganya, entah sama kakaknya, entah sama bapaknya, sama ibunya untuk dijemput pulang. Jadi satu persatu anak-anak mulai pulang. Hari itu entah kenapa si Ara ini lagi energiknya nih. Energi dia tuh lagi banyak banget dan dia kayak masih pengen main. Jadi pas teman-temannya pamit pulang pun dia cuman kayak, "Oh iya iya, duluan ya Ara, oh iya iya." Tapi dia nggak pulang. Ara jadi satu-satunya anak yang tinggal di sekolah itu setelah semua anak-anak yang lain udah pulang. Dia orang terakhir yang ada di sekolah itu. Dan Ara juga nggak yang bergantung banget sama teman-temannya buat have fun, karena dia masih main sendirian. Dia main ayunan sendiri. Ntar kalau bosan ya udah dia bakal jongkok di satu sudut metik-metikin bunga. Ntar dia main-main sendiri. Random banget lah pokoknya. Entah kenapa hari itu Ara tuh lagi pengen main banget. Nggak terasa waktu udah jalan terus dan akhirnya matahari terbenam nih. Nah di rumah, bapak sama ibunya Ara itu udah mulai khawatir. Ini tuh udah mau azan maghrib bentar lagi, si Ara kok nggak balik. Nah di situ mereka masih coba untuk berpikir positif ya, walaupun udah ada perasaan nggak enak sih. Tapi orang tuanya Ara nih masih kayak, oh mungkin
dia keenakan main, tapi kalau nanti udah azan, dengar suara azan, dia pasti keinget buat pulang kok gitu kan. Dan ya bener aja ditungguin sampai azan, sampai akhirnya mereka sholat jamaah dulu di rumah nih berdua, bapak sama ibunya Ara. Sampai selesai sholat, ngelihat keluar itu udah gelap banget, udah nyenyet banget gitu ya. Dan orang-orang juga udah pada masuk rumah masing-masing, udah sepi, tapi Ara nggak ada. Ara belum balik. Di situ mereka udah mulai panik. Akhirnya bapak sama ibunya mutusin buat nyamperin Ara ke sekolah. Karena terakhir kali Ara kan izin untuk main ke sekolah. Mereka samperin ke sekolah dan ya kayak yang sebenarnya mereka udah tahu, sekolah pastinya udah sepi, udah nggak ada orang. Cuman Ara nggak ada di sekolah. Wah, mereka keliling semua sudut sekolah, mereka cari ke semua kelas, ke semua ruangan, ke kamar mandi, mereka cari ke semak-semak, ke belakang pohon. Pokoknya semua inci sekolah itu ditelusuri sama mereka. Mereka nggak ketemu sama si Ara ini. Paniklah mereka. Mereka balik lagi ke kampung yang jaraknya nggak gitu jauh-jauh banget, paling cuma kayak 5-10 menit jalan kaki dari sekolah. Mereka samperin ketua RT atau kepala desa atau sejenisnya, ngasih tahu kalau Pak, Ara hilang, tolong bantu kita takut si Ara kenapa-napa. Ya udah, pada zaman itu karena ini masih tahun 70-an ya, masih kental banget dan mereka masih percaya banget sama mitos sandekala ini. Si RT langsung dengan sigap gercep ngumpulin warga. Semua warga diketok-ketokin rumahnya, kumpulin. Ayo kita cari Ara, kita nggak tahu nih Ara kemana. Ya, mereka langsung ambil peralatan dapur, panci, wajan, dandang, segala macam. Ada yang ngambil kentongan, ada yang ngambil bambu, ngambil obor. Dan mereka keliling kampung. Ngebunyiin bising-bisingan itu sambil manggil Ara. Ara, kamu di mana? Ara nyaut dong kalau dengar Ara. Mereka mencar ke seluruh sudut kampung. Ara masih nggak ketemu. Mereka akhirnya mutusin untuk masuk ke persawahan, perkebunan, sama kaki bukit yang ada di sekitaran kampung buat nyari. Sampai tengah malam masih nggak ada hasil. Akhirnya Pak RT ngomong ke orang tuanya Ara, Pak, ini udah malam banget, kemungkinan kita buat nemuin Ara juga kecil kalau malam kayak gini karena penglihatan juga terbatas, warga juga kayaknya udah pada capek. Gimana kalau sebaiknya kita pulang dulu, kita istirahat, kita berdoa di rumah supaya Ara baik-baik aja. Besok kita lanjutkan lagi pencarian. Kalau misalnya 24 jam Ara nggak ketemu, kita coba ke arah kota untuk ke kantor polisi minta bantuan kepolisian buat nyariin. Oke. Keputusan itu diterima sama orang tuanya Ara dan akhirnya mereka balik ke rumah lagi. Itu sekitar tengah malam ya. Waktu itu sih nggak ngelihat jam atau mungkin bahkan nggak ada jam. Tapi ya mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 malam gitu karena mereka cari itu cukup lama ya. Dan warga emang udah kecapean. Bahkan orang tuanya Ara juga udah capek banget ya, jalan kaki udah pegel-pegel. Akhirnya mereka pulang ke rumah, tutup pintu. Ya ibunya Ara udah nangis segala macem gitu kan. Nah bapaknya Ara ini berusaha nenangin ibunya tapi dia juga kepikiran nih. Terus dia ingatkan, oh ya astagfirullahaladzim belum sholat isya. Akhirnya dia mau sholat isya, mau ngambil wudhu nih. Kebetulan ngambil wudhunya mereka itu zaman dulu di daerah situ belum ada yang namanya PAM atau PDAM ya. Mereka itu setiap rumah itu pakai sumur galian yang kewek kayak gitu di belakang rumah masing-masing. Ada beberapa juga yang sumurnya itu di dalam rumah. Kebetulan di rumahnya Ara, sumurnya itu ada di belakang rumah. Akhirnya si bapaknya ini keluarlah lewat pintu belakang rumah, mau ngambil wudhu di sumur. Pas keluar, di dekat sumur, bapaknya Ara ngeliat ada bungkusan putih tergeletak di tanah di dekat sumur. Bungkusan putih yang cukup panjang, mungkin sekitar 1-1,5 meter. Si bapaknya Ara kebingungan nih, ini bungkusan apa? Karena seingatnya dia nggak ada nyimpan apapun di dekat sumur, apalagi yang dibungkus sama yang kelihatan kayak kain putih ini. Begitu dideketin dan dipegang, ternyata yang warnanya putih itu bukan kain, tapi karung beras. Karung beras yang warnanya putih. Pas dipegang, ada sesuatu di dalamnya yang cukup padat tapi masih empuk-empuk gitu. Akhirnya langsung dibuka karena penasaran kan. Pas dibuka, ternyata itu adalah Ara. Jadi ada Ara di belakang rumahnya mereka di dekat sumur, ketutupan sama karung beras. Wah di situ
bapaknya langsung teriak gitu kan, mama sini cepat gitu, manggil istrinya datang terus ngeliat gitu kan, ya Allah Ara kamu dari mana aja. Di situ posisinya Ara itu nggak sadarkan diri. Akhirnya Ara digotong ke dalam rumah. Begitu dicek Ara tuh masih nafas, jadi Ara tuh masih hidup. Dikompresin badannya, dikasih wangi-wangian di hidungnya. Sampai nggak lama kemudian Ara pun kebangun. Nah mereka agak lega di situ, alhamdulillah Ara udah balik dan udah siuman. Tapi mereka penasaran juga kan, akhirnya ditanyain lah, Ara kamu dari mana aja? Apa yang sebenarnya terjadi? Ara akhirnya menjelaskan apa yang dia alamin dari sudut pandangnya dia. Tapi ya pakai bahasa dan pemahaman anak kecil ya, seumurannya dia anak kelas 2. Tapi setelah dirangkum sama orang tuanya Ara, kurang lebih kronologinya kayak gini. Jadi si Ara lagi main sendirian di pelataran sekolahnya dia. Sampai waktu maghrib tiba. Pas waktu maghrib kedengaran suara azan, situ Ara baru ngeh kan, oh iya harus pulang, nanti aku diomelin sama mama sama papa gitu, sama ibu sama bapak. Yaudah aku harus pulang. Tapi itu kondisinya udah cukup gelap, jadi Ara juga mulai takut nih, dia baru mulai sadar, duh kalau harus pulang jalan sendirian serem nih, karena udah gelap dan gak ada teman-teman. Biasanya kan dia pulang masih terang, dan pulangnya juga kadang-kadang barengan sama teman-temannya yang pulang juga gitu, yang searah. Tapi dia sendirian waktu itu, dia cukup takut. Sampai tiba-tiba dia disamperin sama sosok perempuan. Dia disamperin terus ditanya, kamu mau pulang ya? Kamu takut ya? Yuk aku temenin, ikut sama aku. Tanpa pikir panjang, mungkin karena masih kecil dan masih polos ya, Ara ngikut. Nah ada hal yang agak susah dijelasin sama Ara dan susah untuk diterima sama logikanya orang tuanya Ara. Karena katanya Ara pas diajak sama perempuan ini, dia tuh tiba-tiba pindah tempat dari pelataran sekolah. Tiba-tiba dia dipindahin sama perempuan itu ke dalam sekolah. Lebih tepatnya dia tuh dipindahin ke atas loteng sekolah. Nah, for your information ya guys ya, sekolahnya tahun 70-an itu masih terbuat dari bambu. Jadi kayak bangunan semi permanen. Dindingnya tuh masih anyaman bambu. Atasnya tuh pakai seng ya atapnya. Dan memang ada plafon-plafonan yang terbuat dari anyaman bambu juga. Yang seharusnya kalau ada orang di situ, itu anyaman bambu gak bakal kuat nahan beban manusia. Cuman anehnya si Ara tiba-tiba sadarnya udah di plafon bambu itu, di atasnya plafon bambu. Dan dia di situ kebingungan, kok aku ada di sini ya? Kok aku bisa naik ke atas sini ya? Terus dia udah panik, udah mau nangis, tiba-tiba dia ngulang lagi, dipindahin lagi ke tempat yang lain. Kali ini dipindahinnya ke tengah sawah yang dia familiar dengan tempat itu, dan dia dimasukin ke dalam salah satu lumbung padi punya warga. Jadi ada bangunan semi permanen di tengah sawah buat nyimpen padi-padi yang habis dipanen atau yang habis diolah jadi gabah kayak gitu ya. Buat ditaruh di situ tuh. Kadang-kadang ada yang dipergunakan untuk ngejemur juga kan. Nah kondisinya tuh dia udah ada di dalam lumbung itu, dan lumbung itu kondisinya dikunci. Jadi dia nggak bisa keluar juga. Dia bingung juga kenapa aku bisa ada di sini. Terus dia panik, dia teriak, dia nangis, dia manggil bapak sama ibunya. Terus tiba-tiba dia nggak sadar. Sadar-sadarnya ya itu, dia udah di rumahnya ditemuin sama bapak sama ibunya. Begitu ditanyain sama tetua desa, katanya cewek yang menjemput si Ara itu adalah sosok Wewe Gombel yang mau ngajak Ara ke dunianya. Cuman entah karena Wewe Gombelnya nggak tega sama Ara atau kayak gimana, akhirnya Wewe Gombelnya mutusin buat ngebalikin Ara lagi. Gitu ceritanya teman-teman. Gimana, kalian ada gak sih yang pernah ngalamin kayak gitu atau dengar tetangga-tetangga kalian ngalamin kayak gitu? Kalau gue sendiri pernah beberapa kali, dan kayaknya ada yang pernah gue ceritain juga di channel Semua Malam, cuman gue lupa judulnya apa. Coba nanti ditaruh di card di sini ya, diklik aja. Ngebahas tentang seorang anak yang diculik sama Wewe Gombel dan akhirnya dibalikin lagi, tapi bertahun-tahun kemudian dibalikinnya gitu ya. Itu lumayan seru juga ceritanya. Nah sayangnya gue cuman bisa nemuin cerita tentang Sandekala dari Jawa Tengah ya. Dan kayak gue bilang tadi, kalau Sandekala dari Jawa Tengah itu masih erat banget kaitannya sama Wewe Gombel atau Kolong Wewe. Gue penasaran banget tapi nggak pernah nemuin sampai sekarang cerita tentang si sosok Sandekala dari Tanah Sunda. Karena ya mungkin
gue nggak bisa nemuinnya tuh karena katanya kan sosok Sandekala ini lebih barbar nih, dan belum pernah ada cerita orang yang diculik sama Sandekala bisa balik. Jadi belum ada orang yang bisa nyeritain sosok aslinya Sandekala tuh kayak gimana, metodenya dia nyulik kayak gimana, kejadiannya kayak gimana, belum ada. Tapi kalau teman-teman nyari di Google, ada beberapa cerita dan berita tentang orang-orang di tanah Sunda kayak di Pandeglang atau di mana gitu ya, gue lupa juga, yang ada anggota keluarganya atau anaknya gitu hilang, dan mereka ngeyakinin kalau orang tersebut hilang karena diculik oleh sosok Sandekala dan memang nggak balik-balik lagi gitu. Coba nanti dicari sendiri aja. Atau mungkin buat temen-temen yang emang orang Sunda pernah ngedenger cerita nyata tentang sosok Sandekala ini, si jin yang namanya Sandekala ini, boleh drop di kolom komentar atau langsung aja ceritain ke emailnya Suamalam. Kalau misalnya itu menarik, mungkin gue bakal bawain ya di segmen cerita horor, entah episode keberapa nanti. Ya gue rasa gitu aja buat malam ini. Drop di kolom komentar kalau misalnya ada hal-hal mistis atau makhluk-makhluk gaib atau tempat-tempat angker yang lu pengen gue bahas di segmen gaib selanjutnya. Nanti gue bakal research dan gue bakal deliver ke kalian hasil dari research tim Suamalam. So segitu aja buat malam ini. I'll see you guys in the next video.